Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ruang Sains edisi Mapel Kimia. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang larutan penyangga atau larutan buffer. Tapi sebelumnya adik-adik pastikan dulu ya, kalau adik-adik tuh udah belajar tentang yang seri asam basa. Jadi itu adalah konsep dasar untuk kita tahu konsep larutan penyangga atau buffer, dan nanti juga berkaitan dengan hidrolisis garam dan hasil kalik larutan gitu. Ada sedikit itu adalah materi yang saling berkaitan. Nah, pertanyaannya, larutan penyangga itu apa? Atau larutan buffer itu apa kan gitu. Nah, sebelum kita ke definisi larutan penyangganya, sedikit kita bercerita tentang larutan penyangga dalam kehidupan. Nah, di sini kakak tampilkan suatu gambar yang berwarna merah yang kita sering kenal dengan darah kan. Nah, ada satu larutan komponen penyusun dari si darah yang berperan penting uh, dalam fungsinya si darah, yaitu larutan penyangga karbonat, yaitu larutan penyangga karbonat termasuk dengan H2CO3 dan HCO3-. Nah, perannya si penyangga karbonat ini adalah untuk menjaga pH tubuh atau pH darah agar sesuai dengan karakteristik reaksi enzim. Nah, normalnya pH darah itu berkisar 7,35 sampai 7,45. Nah, jadi si karbonat ini berperan sebagai penjaga atau penyeimbang atau penyangga pH pada darah ini. Ketika tubuh kita itu merespon sesuatu zat yang dapat menurunkan pH-nya atau yang menaikkan pH-nya begitu. Nah, selain daripada darah, nanti juga ada selain pada cairan darah, nanti juga ada pada cairan tubuh yang lainnya. Nah, sebelum ke sana, kita perhatikan dulu bagaimana sih kinerjanya si penyangga karbonat pada darah ini. Nah, jika kondisi tubuh kita itu, jika kondisi darah itu mengalami penurunan pH, maka nanti si spesies penyangga HCO3- akan menangkap atau menerima HPOS gitu. Sehingga dia akan membentuk H2CO3. Nah, sebaliknya, ketika pH darah itu nanti mengalami kenaikan, maka H2CO3 itu akan menerima OH-. Nah, sehingga terbentuk HCO3-. Nah, beginilah kinerjanya terus-menerus hingga terjadi pH darah itu terjaga gitu. Nah, pH turun itu kan artinya kalau dia mengalami keasaman. Kan kalau pH asam itu kan di bawah 7. Jadi nanti pH yang semakin asam itu akan diterima si HCO3- dan dia akan membentuk basa konjugasinya. Nah, sebelumnya konsep penting dari penyangga ini juga adalah asam basa Bronsted Lowry kan pada teori asam basa. Nah, gimana ketika suatu spesies itu menerima HPOS, berarti dia berperan sebagai basa kan. Nanti dia akan menghasilkan asam konjugasi. Nah, HCO3- ini adalah basa, menerima HPOS, dia akan membentuk asam konjugasi yaitu H2CO3. Nah, kebalikannya, jika pH asam itu naik, pH suatu cairan itu naik, berarti dia makin basa kan, karena pH di atas 7 itu kan basa. Dia akan menangkap atau menerima OH-. Nah, atau sebaliknya dia akan melepas HPOS gitu. Nah, si H2CO3 yang asam ini tadi, dia akan melepas HPOS dan akan terbentuk HCO3-. Nah, si OH- ini akan menerima HPOS dari H2CO3 akan membentuk H2O. Nah, begitu dia. Selain pada darah, dalam tubuh kita itu juga ada penyangga darah dalam cairan tubuh, yaitu dikenal dengan penyangga fosfat. Spesies penyangga fosfatnya adalah H2PO4- dan HPO42-. Nah, sama halnya seperti penyangga karbonat tadi, peran-perannya itu adalah untuk mengimbangi ketika pH tubuh turun atau pH tubuh naik, seperti itu. Nah, seperti pada reaksi ini, ketika pH tubuh kita naik, H2PO4- akan menangkap OH- terbentuk, ditambah OH- akan terbentuk HPO4- dan melepaskan H2O. Sebaliknya, ketika pH tubuh kita turun,
Yang berperan adalah HPO4- akan menerima H+ membentuk H2PO4- seperti itu. Jadi kedua larutan ini akan berperan untuk mengimbangi ketika tubuh mengalami penurunan pH atau mengalami kenaikan pH. Nah, jadi emang kenapa Kak kalau misalnya tubuh kita itu tidak ada penyangganya? Apa yang terjadi? Nah, ketika tubuh kita tidak ada penyangga atau larutan penyangga, tubuh kita itu akan mengalami asidosis, yaitu penurunan pH darah. Atau sebaliknya, ketika tubuh kita itu tidak ada penyangga, akan terjadi juga alkalosis, yaitu peningkatan pH darah yang menyebabkan kerusakan jaringan pada tubuh gitu. Nah, selain dalam tubuh, larutan penyangga ini juga berperan penting dalam analisis zat kimia dan biokimia, laboratorium bakteriologi, kultur jaringan, obat tablet dan cairan, dan untuk bercocok tanam hidroponik. Jadi, larutan penyangga ini berperan penting dalam kehidupan mau di dalam tubuh maupun di kehidupan sehari-harinya. Nah, jadi dari penjelasan-penjelasan ini tadi bisa kita definisikan bahwa larutan penyangga atau buffer atau dikenal juga datar adalah larutan yang dapat mempertahankan nilai pH tertentu walaupun diberi zat lain. Atau sederhananya adalah larutan yang mampu mempertahankan pH-nya gitu. Nah, kita lanjut. Larutan penyangga itu ada dua. Pertama, penyangga asam. Yang kedua, penyangga basa. Nah, dikatakan dia penyangga asam karena larutan itu mampu mempertahankan pH-nya tetap di bawah 7. Sedangkan larutan penyangga basa, larutan yang mempertahankan pH-nya itu tetap di atas 7 gitu. Jadi dia tetap asam atau dia tetap basa gitu ya. Nah, larutan penyangga asam bisa kita buat atau bisa kita hasilkan dengan campuran yang terdiri atas asam lemah dan garamnya atau asam lemah dengan basa konjugasinya. Ini artinya pembuatan penyangga dengan cara langsung tanpa kita membuat reaksi gitu. Contohnya, ingat ya Dik, penyangga asam itu berarti spesi utamanya adalah harus asam lemah. Jadi asam kuat kita tidak bisa pakai untuk menjadikan penyangga. Nah, contohnya ini ada asam cuka atau asam asetat atau asam etanoat CH3COOH. Ya kan? Nah, dan ini merupakan asam lemah. Ketika si asam asetat ini kita campurkan dengan natrium asetat, ini natrium asetat adalah garam, berarti itu akan terbentuk penyangga asam. Atau CH3COOH, asam cuka ini kita campur dengan konjugasinya, basa konjugasinya yaitu CH3COO-. Nah, dia juga akan membentuk penyangga asam. Nah, basa konjugasi ini adalah spesi asam lemah yang melepaskan H+-nya gitu. Misalnya nih contoh lain, asam lemah ya. Asam lemahnya H2CO3, asam karbonat. Ini asam lemah loh. Ketika dia melepaskan satu H, nanti akan membentuk HCO3-. Berarti ini adalah basa konjugasinya. Campurannya ini menjadi penyangga asam gitu. Nah, sedangkan penyangga basa sendiri itu adalah campuran yang terdiri atas basa lemah dan garamnya atau basa lemah dan asam konjugasinya. Ingat lagi-lagi ini adalah cara langsung tanpa membuat reaksi. Nah, ini artinya dikatakan dengan penyangga basa, spesi utamanya adalah basa lemah, gitu kan? Contohnya, basa lemah kita ambil adalah NH3. Ketika NH3 kita campurkan dengan NH4Cl, nah NH3 tadi ini kan basa lemah, kita campur dengan garam NH4Cl, itu akan membentuk penyangga basa. Atau NH3 basa lemah kita campur dengan NH4 positif, merupakan asam konjugasinya juga merupakan penyangga basa. Intinya adalah penyangga basa itu ketika adik-adik mencampurkan basa lemah dengan garamnya atau basa lemah dengan asam konjugasinya. Jadi spesi penting dari penyangga itu adalah asam lemah maupun basa lemah gitu. Nah, selanjutnya adik-adik juga nanti akan sering dihadapkan dengan perhitungan pH si penyangganya. Jadi kalau adik-adik itu untuk menghitung pH-nya penyangga asam, berarti terlebih dahulu itu kan menghitung konsentrasi H+-nya. Nah,
Untuk menghitung konsentrasi H-posnya itu memakai rumus yang ini. Jadi udah beda ya dengan rumus yang asam basa sebelumnya itu untuk menghitung asam aja, basa aja. Ini udah kita adalah campuran antara asam lemah dengan garam ataupun basa konjugasinya. Nah, ketika adik-adik untuk menghitung pH penyangga asam, terlebih dahulu kan kita menghitung konsentrasi H-posnya. Bisa kita hitung dengan Ka dikali mol asam lemah per mol garamnya jika pakai garam atau mol basa konjugasinya jika pakai basa konjugasi dan dikali valensi anionnya. Dan jangan lupa untuk dia basa kebalikannya. Berarti kalau basa itu kan mengandung OH-. Jadi untuk menghitung konsentrasi OH- pada penyangga basa bisa kita cari dengan Kb dikali mol basa lemahnya per mol garam atau mol asam konjugasinya dikali valensi kationnya. Jangan kebalik, kalau untuk asam pakai valensi anion, kalau untuk basa pakai valensi kation. Namun, penggunaan valensi anion ini berlaku untuk garam. Atau pada basa valensi kation berlaku untuk garamnya. Nah, jika valensi anion atau kationnya satu ya udah, ini adik-adik nggak usah buat juga nggak apa-apa karena kan dikali satu gitu. Jadi adik-adik perhatikan dulu soal tersebut memakai garamnya si asam lemah atau basa lemah atau memakai basa konjugasinya si asam lemah atau asam konjugasinya si basa lemah gitu. Nah, boleh kita perhatikan satu contoh dari penyangga asam. Tentukan pH dari 100 ml larutan penyangga yang mengandung 10 mmol H2S dan HS-, di mana nilai KaH2S sama dengan 10 pangkat minus 6. Nah, artinya di soal sudah dikasih tahu sih kalau ini larutan penyangga. Jadi adik-adik tinggal memikirkan tuh mau pakai rumus yang mana. Nah, H2S ini adalah asam sulfida dan merupakan asam lemah kan. Nah, dia dicampur dengan HS-. HS- ini adalah basa konjugasinya karena HS- ini adalah kondisi ketika H2S melepaskan 1H kan. Nah, berarti ini bukan garamnya, melainkan basa konjugasinya. Jadi, karena di soal ini sudah dikasih tahu milimolnya, ya udah langsung bisa kita hitung dengan konsentrasi H-pos karena ini merupakan penyangga asam sama dengan 10 kali minus 6 yaitu nilai Ka-nya dikali 10 milimol asam lemahnya per 10 milimol basa konjugasinya. Nanti hasilnya menjadi, ini kan mati atau tewas, hasilnya menjadi 10 minus 6 molar. Maka bisa kita hitung pH-nya menjadi min logaritma konsentrasi H-pos atau min logaritma 10 minus 6 bernilai 6. Jadi pH dari penyangga pada soal ini adalah 6. Nah, untuk basa sendiri ada contoh yang ini. Tentukan pH dari 100 ml larutan penyangga yang mengandung NH4 dan NH4Cl yang kedua-duanya konsentrasinya 0,1 molar. Dengan nilai Kb NH3 adalah 10 minus 5. Nah, berarti ini penyangga basa karena di sini adalah campuran NH3 yang sifatnya basa lemah dengan garamnya NH4Cl. Jadi ini adalah basa lemah dengan garamnya. Nah, rumusnya sama. Bedanya adalah ini kita hitung dulu OH-nya karena ini kan basa. Sesuai dengan yang ini, OH- itu adalah nilai Kb dikali mol basa lemah per mol garamnya karena pada soal ini adalah garamnya. Nah, 10 dikali, karena di sini molaritas dan volume berarti kita rubah ke mol atau milimol dengan mengkalikan konsentrasi dengan volumenya kan. Jadi 100 ml dikali 0,1 molar per 100 ml dikali 0,1 molar karena masing-masing 100 ml. Jadi nanti hasilnya adalah 10 pangkat minus 5 molar. Nah, karena mol basa lemah dengan mol garamnya sama. Dan ini garamnya ini adalah kation bervalensi 1 seperti contoh di sini NH4 positif kan. Nah, jadi nanti kita bisa hitung pOH-nya sama dengan min logaritma konsentrasi OH- sama dengan min logaritma 10 pangkat minus 5 sama dengan 5. Jadi
pH-nya bisa kita hitung dengan 14 dikurang pOH sama dengan 14 dikurang 5. Hasilnya menjadi 9 begitu. Nah, itu untuk yang dia cara langsung. Ada juga cara tidak langsung. Cara tidak langsung ini artinya adik-adik tuh harus bisa menuliskan reaksinya. Ya, bisa didefinisikan cara tidak langsung ini adalah dengan analisis data hasil reaksi asam lemak dan basa kuat menjadi hasilnya nanti penyangga asam, atau basa lemah dengan asam kuat menjadi nanti hasil analisisnya adalah penyangga basa. Menghasilkan larutan penyangga jika spesi lemah bersisa atau spesi kuatnya habis bereaksi gitu. Atau boleh juga diartikan spesi kuatnya itu nanti merupakan pereaksi pembatas. Nanti bisa kita ambil satu contoh. Nah, sebelum kakak lanjut, adik-adik tuh butuh nanti konsep pentingnya sebenarnya di sini adalah teori asam basa Bronsted-Lowry sama cara mengionisasikan asam maupun basa. Jadi nanti di video berikutnya kakak akan cantumkan satu khusus kita bahas tentang reaksi asam basa dan ionisasi asam basa sehingga nanti adik-adik bisa membuat suatu reaksi asam basa itu bagaimana caranya ya. Nah, ini ada satu contoh soal penyangga dengan cara tidak langsung. Berarti artinya adalah adik-adik harus membuat reaksinya dong. Tentukan pH dari campuran NH3 250 ml 0,1 molar dan 100 ml HCl 0,1 molar, di mana nilai Kb NH3 bernilai 10 minus 5. Nah, di soal ini kan tidak ada kata-kata larutan penyangga. Jadi, adik-adik bisa menyimpulkan ini nanti penyangga ketika adik-adik membuat suatu reaksinya dan analisis reaksinya. Nah, satu lagi, adik-adik juga harus bisa menyimpulkan nanti ini adalah penyangga asam atau basa. Cara mudahnya adalah dalam soal kan yang dikasih tahu tetapannya itu adalah Kb. Berarti di sini spesi yang lemah adalah basa kan, Kb. Sehingga nanti soal ini merupakan penyangga basa, gitu juga bisa. Atau boleh dengan coba kita lihat analisisnya dari reaksinya. NH3 ditambah HCl itu akan menghasilkan NH4Cl atau amonia dicampur dengan asam klorida akan menghasilkan amonium klorida. Jadi ini adalah garam dari amonium klorida. Nah, mula-mula kita tuliskan, adik-adik mungkin sering mendengar dengan MBS atau MTS gitu kan. Nah, mula-mulanya, M-nya itu adalah mula-mula, NH3 ini bernilai 25 milimol gitu ya. Nah, dari mana sih Kak 25 milimolnya? Kan tadi di contoh sebelumnya Kakak sudah kasih caranya. Kalau soal itu memiliki data milimol dan molar, berarti milimolnya tinggal kita kali gitu. Berarti 25 milimol ini berasal dari NH3 yang 250 ml dan 0,1 molar. Jadi 250 dikali 0,1 sama dengan 25 milimol. Itu untuk NH3. Untuk HCl-nya juga sama, 100 ml dikali 0,1 molar bernilai 10 milimol. Nah, sedangkan garamnya belum terbentuk karena kondisi masih mula-mula, belum dicampurkan. Nah, ketika NH3 dan HCl ini kita campurkan atau bereaksi, terjadi perubahan dari milimolnya. Nah, sebelumnya kita tentukan dulu pembatasnya atau spesi yang akan habis. Itu bisa kita lihat dari mol per koefisien paling kecil. Nah, NH3 di sini kan koefisiennya 1. Berarti 25 bagi 1 tetap 25. HCl di sini kan koefisiennya juga 1. Berarti 10 milimol kita bagi 1 tetap 10 milimol. Nah, sekarang kita bandingkan. Milimol siapa yang paling kecil? Ternyata milimolnya si HCl. Maka pada reaksi ini yang merupakan pembatas atau spesi yang akan habis adalah HCl. Jadi HCl 10 kurang 10 habis. Sedangkan si NH3 yang bereaksi 10 kan. Jadi patokan kita tuh per reaksi reaksi pembatas untuk di tahapan reaksi. Karena yang bereaksi 10, berarti NH3-nya nanti akan bersisa dong 15. 25 kurang 10 jadi 15 kan. Nah, juga NH4Cl yang terbentuk akan 10. Nah, ingat ya, patokannya itu adalah pembatasnya. Pembatasnya kita bawa ke NH3 juga ke NH4Cl. Jangan dari atasnya gitu. Jadi kita bisa pakai data milimolnya itu yang
satu tahapan, yaitu tahapan reaksi. Ternyata hasil analisisnya NH3-nya bersisa 15 milimol. Ini artinya sesuai dengan konsep cara tidak langsung tadi, menghasilkan larutan penyangga jika spesi lemah bersisa. Nah, NH3-nya bersisa kan? Berarti campuran ini bisa kita simpulkan bahwa menghasilkan larutan penyangga yang bersifat basa. Karena di sini yang spesi lemahnya adalah NH3. Maka, untuk menghitung pH-nya, terlebih dahulu kita hitung konsentrasi OH-nya. Nah, OH-nya bisa kita hitung dengan rumus yang ini. Nah, Kd dikali mol basa lemah per mol garamnya. Nah, cuman kalau di cara tidak langsung kita memakai spesi sisa. Nah, spesi sisa ini. Jadi, NH3 kan sisanya 15 milimol. Jadi kita masukkan 15 milimol. Nah, si garam kan hasilnya 10 milimol. Berarti kita masukkan 10 milimol. Nanti hasilnya menjadi 1,5 dikali 10 pangkat minus 5 molar gitu. Sehingga untuk menghitung pH-nya kita hitung dulu pOH. pOH itu hasilnya dengan min logaritma OH min sama dengan min logaritma 1,5 kali 10 minus 5 yang bernilai 5 dikurang log 1,5. Maka kita akan dapatkan pH-nya 14 dikurang pOH menjadi 14 dikurang 5 dikurang log 1,5, hasilnya adalah 9 ditambah log 1,5. Nah, ini merupakan konsep dasar dari larutan penyangganya. Untuk video berikutnya, kita akan memperbanyak pembahasan soal tentang larutan penyangga, mau itu cara langsung ataupun cara tidak langsung. Dan nanti jangan lupa adik-adik perdalam lagi tentang konsep penulisan reaksi asam basa akan menghasilkan garam tambah air. Jadi ada konsep dasar penting yang harus adik-adik tahu. Bagaimana cara mengionisasikan asam maupun basa, lalu bagaimana cara mereaksikan asam tambah basa yang hasilnya adalah garam tambah air. Untuk larutan penyangganya sampai di sini penjelasannya. Video berikutnya merupakan video pembahasan tentang soal-soal larutan penyangga. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.